Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program dan acara yang ditunggu-tunggu, yaitu Kabar Pasti, pembacaan Alkitab setiap hari Teguhkan Iman. Saya, Tabita Shalom, akan memandu diskusi kita hari ini dengan topik yang menarik, yaitu apakah ada kehidupan lain di luar bumi? Tentunya bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Bapak Pendeta Eko Widianto. Terima kasih Bapak Pendeta Eko sudah bisa hadir dalam acara hari ini. Terima kasih, Shalom, sama-sama kita. Pemirsa, dari berita Kompas dijelaskan bahwa orang terkaya sekaligus CEO SpaceX, yaitu Elon Musk, mengungkapkan pandangannya saat manusia berhasil mencapainya. Menurutnya, seperti yang dikutip dari Science Alert pada Rabu 20 April 2022, ia menyebut ingin membangun kota di Mars dalam beberapa dekade mendatang. Pada tahun 2019, Elon Musk menyatakan bahwa Elon Musk memperkirakan akan membutuhkan 1 juta ton kargo untuk membangun kehidupan dan kota di planet Mars. Dari sinilah dapat disimpulkan bahwa ada kehidupan di planet Mars. Kemudian, dijelaskan dari ilmu pengetahuan alam, dinyatakan bahwa ada 9 planet selain Bumi dan Mars. Yang berarti, ilmu pengetahuan memberikan pandangan yang sama seperti perkataan Elon Musk. Pertama-tama, Bapak Pendeta Eko, apakah ada tanggapan Bapak mengenai perkataan Elon Musk tentang kehidupan lain di luar bumi? Seperti yang kita tahu dari ilmu pengetahuan alam yang kita pelajari dari SD hingga SMA. Ya, sama pemirsa yang budiman, pada hari ini kita bersyukur pada Tuhan bisa berdiskusi dan nanti kita akan memahami dan melihat jawaban Alkitab tentang apakah ada kehidupan lain di luar bumi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan hari ini yang menjadi host adalah Tabita Shalom, adalah putri saya sendiri, dan dia sedang belajar untuk memimpin diskusi kita pada hari ini. Jadi begini Tabita, pandangan Elon Musk sejak tahun 2019 itu merupakan perkiraan saja beliau. Ya, ada kehidupan di Mars, tetapi beliau sendiri mengakui sebetulnya bahwa tidak mudah untuk membangun sebuah kota di Mars. Memang beliau kan punya angan-angan impian untuk memindahkan penduduk bumi ke Mars. Dan tadi dikatakan bahwa membutuhkan 1 juta ton kargo ya untuk membangun kota mandiri di Mars itu. Tentunya ini sesuatu yang buat dia sendiri sebetulnya merupakan sesuatu yang tidak mudah dan berat. Dan jelas bahwa manusia ya dalam sejarah yang kita ketahui itu sudah mengirimkan pesawat angkasa luar ya ke setiap planet dalam tata surya kita. Nah, misalnya ke Mars ini ya, kecuali Pluto ya. Tetapi kita bisa melihat ada sebuah kesimpulan bahwa para antariksawan itu ya mendapati bahwa tidak ada kehidupan di sana. Ya, tahun 1976 misalnya Amerika Serikat itu mengirimkan 2 pesawat untuk mendarat di Mars. Setiap pesawat memiliki peralatan yang dapat menggali ke dalam Mars dan menganalisinya untuk mencari kemungkinan baginya adanya kehidupan. Lalu mereka menyimpulkan mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa di sana. Jadi sangat berbeda dengan di bumi. Ya, bahkan tahun 1997 Amerika mengirimkan namanya Pathfinder ya ke permukaan Mars. Kendari ini mengambil lebih banyak sampel dan melakukan lebih banyak percobaan, sama sekali tidak ditemukan adanya tanda-tanda kehidupan.
Jadi kita bisa melihat bahwa saya sendiri bukanlah seorang peneliti ilmiah atau seorang ahli antariksa, tapi dari catatan secara ilmu pengetahuan dan sebelumnya kita bisa melihat menyimpulkannya. Sepertinya ini merupakan sesuatu yang masih perlu digali, diteliti lagi. Itu ya. Oh, jadi berarti apa yang dikatakan oleh Elon Musk dan beberapa fakta lainnya dari ilmu pengetahuan alam itu tidak menyentuh pandangan Alkitab ya Pak? Ya, jadi begini, Tabita dan pemirsa yang dikasih Tuhan, kalau kita kembali kepada Alkitab, ya, firman Tuhan kan sangat jelas. Jadi menurut Alkitab, bumi bukanlah hasil dari evolusi bintang selama bilion tahun. Bumi diciptakan sebelum planet atau bintang ada. Bumi ada pada hari pertama penciptaan. Nah, itu disebutkan di dalam kitab Kejadian. Izinkan saya membacakan ya, Kejadian 1 ayat 1. Apa yang Alkitab katakan di sana sangat jelas. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu ayat yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi segala sesuatu diciptakan Allah, yang permulaan apa? Bumi. Ya, bumi. Dan Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang pada hari keempat. Nah, itu disebutkan dalam kitab Kejadian 1 ayat 14 sampai dengan 19. Bumi memang sangat unik dan bisa disimpulkan dari pandangan Alkitab bahwa bumi merupakan pusat ciptaan Tuhan. Jadi titik mulanya itu bumi. Ya. Nah, selanjutnya Alkitab sendiri dengan jelas menunjukkan nasib alam semesta. Nah, kalau bicara mengenai alam semesta itu bisa menyangkut mengenai planet-planet dan bintang-bintang. Ya, selamanya tergantung pada jadwal Tuhan untuk manusia dan bumi. Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan berpegang teguh kepada Alkitab, kita percaya bahwa suatu hari Kristus akan kembali ke bumi dan melengkapi tindakan terakhir misi penyelamatan manusia. Itu disebutkan dalam surat 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 10. Dia akan menghancurkan alam semesta ini dan menciptakan sorga dan bumi yang baru. Ya, dalam 2 Petrus 3 ayat 7 ayat 10, ya. Dan juga Wahyu 21 ayat 1, ya. Langit dan bumi yang baru, ya. Nah, semua bintang-bintang dan planet akan dihancurkan bersama dengan bumi. Nah, memang dari pernyataan ini akan timbul sebuah pertanyaan, mengapa Tuhan akan menghancurkan planet-planet dan bintang-bintang bersama dengan bumi? Nah, ketika Adam jatuh dalam dosa, kita tahu Tabita, pemirsa, Adam itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Ya, semua makhluk ciptaan terkena dampaknya, ya, termasuk kita, ya, sebetulnya. Nah, dalam Roma 8:18 ayat 22 mengajarkan bahwa semua makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Walaupun kita semua tertuju pada Tuhan menciptakan manusia sebagai penguasa bumi. Bisa dulu ya. Lalu Bapak Pendeta Eko, apa sih kesimpulan yang bisa kita pahami tentang kehidupan manusia dan penyelamatannya dari Allah di planet bumi ini? Ya, jadi kita bisa menyimpulkan dari awal kita memberikan tanggapan langsung berkenaan dengan pikiran, pandangan, ide dari Elon Musk, ya, seakan-akan dia membawa kepada pemikiran kita ada kehidupan di selain di bumi, ya. Tetapi Alkitab menjawabnya dengan tegas bahwa yang menjadi awal penciptaannya itu adalah bumi, dan sampai hari ini yang menjadi pusat perhatian tetap bumi. Karena apa? Kita bisa bertanya dengan ide Elon Musk, ide para peneliti yang lain, seakan-akan mereka ngotot
ada kehidupan selain di bumi itu, ya, apakah itu bisa menyelamatkan manusia? Ya tentunya kita dengan tegas menjawabnya tidak. Ya, tidak. Karena apa? Bahwa waktu manusia yang diciptakan, yang menurut gambar dan rupa Allah, ini menggambarkan bahwa manusia adalah ciptaan yang paling cerdas, tidak ciptaan yang lain tentunya kalau dibandingkan dengan binatang dan tumbuhan ya di bumi ini, ya. Dan kita bisa melihat bahwa sampai manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak diam. Karya penyelamatannya jalan. Dan dalam sejarah kehidupan bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah, ya, mereka harus jatuh bangun, mereka harus melakukan Taurat, tapi mereka gagal. Mereka harus menyembelih korban untuk menjadi penghapus dosa mereka, tapi mereka gagal. Dan akhirnya kita bersyukur kepada Allah di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh yang hidup yang kekal. Nah, Yesus Kristus harus datang ke bumi dan Dia harus mati di atas kayu salib, menjadi korban yang sejati, yang kudus, dan Yesuslah yang menjadi penyelamat. Alkitab menegaskan bahwa di bawah kolongan ini hanya ada satu yang menyelamatkan, dan Yesus Kristus. Ya, setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan. Nah, kita bisa melihat bahwa dari apa yang saya jelaskan ini, bahwa memang Tuhan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus, dan setiap orang yang percaya kepadanya ya akan diselamatkan. Dan ingat bahwa Kristus akan datang kembali ya untuk menyatakan diri ya bagi setiap orang yang benar. Apa yang dikatakan dalam 1 Tesalonika 4:17, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bahkan surat Wahyu bisa kita baca di dalam Wahyu 20 ayat 4-6, ya 1000 tahun kita akan hidup di surga bersama dengan Tuhan. Wah, luar biasa ini Tabita, ya. Puji Tuhan. Pemirsa, akhirnya kita dapat memahami bahwa Alkitab memandang bahwa permulaan ciptaan adalah bumi, seperti yang dituliskan dalam Kejadian 1 ayat 1. Lalu manusia juga diciptakan di bumi. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka juga diselamatkan oleh Yesus yang telah datang ke bumi juga. Jadi, kehidupan yang diceritakan dalam Alkitab ada di bumi. Terima kasih atas pencerahannya hari ini, Bapak Pendeta Eko. Sebelum kita menutup acara hari ini, tolong berdoa untuk kami semua. Ya, David dan pemirsa, saya senang sekali hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya. Dan satu hal dari diskusi kita, saya ingin mengajak kita semua bersyukur atas anugerah Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita dan ada kehidupan di bumi ini. Ya, marilah kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ya, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat diskusi kami dalam kebenaran firman Tuhan, dalam program Kabar Pasti, pembacaan Alkitab setiap hari Teguhan Iman, kami didorong, kami dibangun, dan kami akan terus bersyukur untuk anugerah Tuhan, bahwa Tuhan masih memperhatikan kehidupan kami di bumi ini, dan Tuhan menyelamatkan kami di bumi, dan suatu kelak Tuhan akan datang kali kedua untuk menjemput kami yang percaya kepada
kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, biar Tuhan akan memberkati kami. Segala pujian, hormat syukur bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas doanya Bapak Pendeta Eko. Nah pemirsa, sampai jumpa lagi dalam topik pembahasan lainnya. Tetap dalam program dan acara Kabar Pasti. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.